Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, lolos dari pemakzulan Bupati Pati Sudewo kini terjaring OTT KPK. Sudewo diduga terima suap dari pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya. Lalu mengapa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terus terjadi? Kasus lainnya juga menjadi perhatian kami, Saudara. Roy Suryo dan kawan-kawan mempertanyakan proses restoratif justice yang berujung SP3 atau penghentian kasus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kubu Roy Suryo CS menyebut proses RJ dan SP3 Egy dan Damai tidak memenuhi ketentuan di KUHP yang baru. Benarkah demikian? Kami temani Anda untuk 2 jam ke depan. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku akan jujur dan tidak akan berbohong saat memberikan keterangan di hadapan penyidik. Sudewo sebelumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin pagi dan langsung diperiksa. Sudewo tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat setelah terjaring OTT di Pati, Jawa Tengah kemarin. Sebelumnya penyidik memeriksa Sudewo di Mapolres Kudus, Jawa Tengah sebelum dibawa ke Jakarta. Pada pemeriksaan awal, KPK juga memeriksa sejumlah saksi seperti beberapa pejabat daerah hingga perangkat desa di Pati. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sudewo memastikan akan memberi keterangan apa adanya. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya. Tidak Jadi, boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang, harus fokus menangani banjir. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap 8 orang yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan Bupati Pati Sudewo tiba dan tengah diperiksa di Jakarta. Selain Sudewo, ada 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa ikut dibawa ke Jakarta. Kasus ini diduga terkait korupsi dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintah desa di Pati. KPK mengungkap sudah menyita uang miliaran rupiah dalam operasi ini. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada KASI atau kepala seksi, dan ada juga untuk jabatan sekdes atau sekretaris desa. Nah, itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. 3 presidium, yang pertama yaitu Pak Suharno, yang kedua Di tempat berbeda, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendukung langkah KPK menangkap Sudewo. Sebelumnya aliansi ini sempat menggelar aksi menuntut pemakzulan Sudewo dari kursi bupati pada Agustus 2025. Mereka berharap KPK segera menetapkan status tersangka terhadap Sudewo. Jika benar menjadi tersangka korupsi, aliansi ini akan menggelar syukuran di alun-alun Pati. harapannya dengan proses OTT kemarin yang sudah diinformasikan kawan-kawan media, seenggak-enggaknya itu pasti di antara bahkan keseluruhan yang ini hari dibawa ke KPK, harapannya adalah itu ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan fakta hukum atau OTT kemarin. Harapannya seperti itu, Bapak. Ketika sudah ada penetapan tersangka, kami segera mempersiapkan diri untuk syukuran rakyat Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Pati. Kita coba ingat lagi, saudara, masyarakat Pati Bersatu sempat berkali-kali menggelar aksi menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya pada Agustus 2025. Hal itu dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB perdesaan dan perkotaan hingga 250%.
Selain itu KPK juga sempat 2 kali memeriksa Sudewo terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Agustus dan September 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Gerindra, Batra Bano, enggan berkomentar banyak atas proses hukum Bupati Pati Sudewo. Usai ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudewo yang pernah menjalani proses pemakzulan DPRD Pati merupakan kader Partai Gerindra. Batra bilang Prabowo sudah berkali-kali meminta para kader Gerindra untuk hati-hati dan terus bekerja untuk rakyat. Prabowo kan sering mengingatkan semua kader ya untuk agar berhati-hati lah, jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu aja pesan Pak Prabowo, kan harus kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyat lah. Kan kemarin udah retret tapi masih bermasalah terus. Nah, itu kan personal pribadi ya, dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat. Jadi kita terus minta ke Mendagri juga untuk terus melakukan pengawasan. Kita tinjau perkembangan terbaru dari pemeriksaan Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini lewat laporan 2 jurnalis kami di 2 lokasi berbeda. Ada Fetriska Ananda dan Arif Rahman di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, sementara di tempat lain ada Iwan Miftahudin dari Pati Jawa Tengah. Saya mau mulai dulu dari Rizka. Sudahkah ada penjelasan dari KPK soal peran Sudewo dalam perkara ini? Kami masih menunggu Tifal dan juga saudara konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK sesaat lagi. Informasinya kami dapatkan bahwa KPK akan melakukan rilis ini pada pukul 6 sore. Sehingga saat ini kami juga masih menanti bagaimana kemudian pemeriksaan dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo. Di mana Bupati Sudewo ini terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Senin kemarin di Kabupaten Pati dan kemudian sudah dilakukan penahanan sejak kemarin. Jadi artinya memang sudah hampir 24 jam Bupati Sudewo ditahan oleh KPK, di mana kemarin penahanan dilakukan di Mapolres Kudus dan kemudian hari ini dilanjutkan di KPK. Tadi Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Tidak hanya Bupati Sudewo, namun juga KPK melakukan penahanan terhadap 8 orang lainnya, yakni perangkat pemerintahan Kabupaten Kudus, di mana informasinya adalah 1 orang kepala daerah yang dalam hal ini adalah bupati, dan kemudian adalah 2 orang camat, kemudian 3 orang kepala desa dan 2 orang calon perangkat desa. Jadi ada 8 orang yang ditahan oleh KPK. Dan kemudian tadi sebetulnya dari juru bicara KPK sudah mengungkapkan modus yang dilakukan oleh Bupati Sudewo, di mana untuk melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada di lingkungan pemerintahan Pati, di mana ada patokan harga begitu yang ditetapkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jadi memang ini merupakan semacam modus begitu ya yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Namun yang perlu kita juga ketahui, Tifa, selain juga kontroversi yang berada di sekitar Bupati Sudewo, perlu kita ketahui juga pada September 2025 lalu Bupati Sudewo ini juga diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan transaksi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi memang ini memang sebetulnya kasus yang berbeda, namun pada kasus yang sebelumnya Bupati Sudewo ini statusnya sebagai saksi, dan kemudian untuk kasus suap untuk jabatan di Kabupaten Pemerintahan Kudus ini atau Pati maksud kami, ini adalah terduga sebagai tersangka. Jadi untuk status yang pasti ini kita masih menunggu terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK dalam waktu dekat, Tifal. Termasuk soal sitaan uang miliaran rupiah ini, sebetulnya sudah berapa kali sebetulnya transaksi antara pihak-pihak yang ditangkap ini, terutama kalau dikaitkan dengan dugaan pengisian jabatan di lingkungan Desa Pati ini, Rizka? Ya, tadi soal uang yang diamankan oleh KPK dalam jumlahnya ini miliaran rupiah begitu ya. Namun untuk detailnya ini berapa jumlahnya KPK belum menginformasikan. Ini masih kita tunggu juga informasinya melalui konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK dalam waktu dekat. Dan juga bagaimana kemudian peran dari masing-masing terduga pelaku ini. Karena memang hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK terkait dengan masing-masing peran ke-8 orang ini. Jadi memang kita masih harus menunggu konferensi pers
pers yang dilakukan oleh KPK dan kemudian akan diterangkan juga mengenai detail perkara ini, siapa melakukan apa dan juga transaksi yang seperti apa yang dilakukan. Ini kita masih menanti, Rival. Oke, itu untuk kondisi di Jakarta sambil menunggu keterangan pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya coba bergeser ke Pati. Iwan, kalau sejauh ini merespons OTT yang dilakukan, pengurus Partai Gerindra di tingkat Pati dan Jawa Tengah meresponnya bagaimana? Ya, selamat malam Tiffal dan saudara. Memang ini pasca adanya OTT Bupati Kabupaten, maksud saya adalah Bupati Pati Sudewo. Ini jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati terpantau masih berjalan dengan baik. Hanya saja tadi di situasi di Pendopo atau di mana tempat Bupati setiap hari kantor ini adalah terlihat sepi. Ini dimulai sejak hari Senin ketika Bupati ini sudah diamankan oleh KPK, dan hari Selasa pagi tadi juga kami mencoba melihat situasi di Pendopo ini masih terlihat sepi. Meski demikian, kami mencoba konfirmasi kepada Sekda Kabupaten Pati, dan Sekda menyampaikan lewat via telepon seluler bahwa pihaknya masih menunggu status Bupati Pati apakah nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kalau memang nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pemerintah kabupaten akan segera mengambil langkah untuk siapa nanti yang akan melakukan atau mengeluarkan kebijakan untuk pemerintahan Kabupaten Pati agar pelayanan pada masyarakat ini tetap berjalan dan tidak terganggu. Sementara itu, dari DPW Gerindra Jateng, Sudaryono, ini tadi juga sudah merespon terkait ada salah satu kadernya yang diduga tertangkap OTT KPK. Ini Sudaryono menghormati upaya hukum yang telah dilakukan KPK. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap mengedepankan praduga tak bersalah sampai nanti ada bukti atau ketetapan hukum yang tetap untuk menyatakan apakah Bupati ini bersalah atau tidak. Secara umum, Sudaryono juga menyampaikan mendukung sepenuhnya langkah-langkah KPK untuk menegakkan hukum, khususnya memberantas korupsi. Tapi di sisi lain juga ada aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga. Bahkan mereka menyebut akan melakukan syukuran kalau kemudian status Sudewo ini naik jadi tersangka. Apakah Anda melihat sejauh mana dinamika aspirasi masyarakat ini disuarakan merespon OTT ini? Ya, memang tertangkapnya Sudewo atau OTT-nya Sudewo ini cukup membuat perhatian masyarakat Pati ya. Karena kita tahu bersama sebelumnya ada rangkaian unjuk rasa besar di Kabupaten Pati yang di situ diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang awalnya itu menolak rencana kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak hingga 250%. Dan meskipun Bupati sudah membatalkan Tiffal, namun warga tetap mendorong Bupati ini untuk mundur karena dianggap dalam menentukan kebijakan ini terlalu arogan, dan tuntutan tersebut direspon oleh DPRD Pati dengan membuat pansus angket pemakzulan Bupati. Meskipun ujungnya pansus tersebut tidak jadi memakzulkan Bupati, namun hingga saat ini Bupati Pati tercatat juga sudah 2 kali dipanggil oleh KPK di kasus dugaan korupsi di DCKA yang waktu itu Bupati Pati masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, puncaknya ketika ada informasi bahwa Bupati ini terkena operasi tangkap tangan, nah ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyambut baik dan mendukung langkah-langkah KPK dan menunggu apabila nanti KPK sudah menetapkan Bupati Pati ini sebagai tersangka, maka dari masyarakat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini akan menggelar syukuran rakyat yang akan diselenggarakan di alun-alun Pati. Tiffal. Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan Arif Rahman dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Teman-teman, terima kasih. Saudara, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menangkap tangan Wali Kota Madiun, Maidi. KPK mengungkap kasus korupsi tersebut diduga terkait proyek dan izin usaha di lingkungan Kota Madiun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap Wali Kota Madiun diduga terlibat kasus korupsi izin usaha dan kamuflase dana Corporate Social Responsibility atau CSR. KPK menangkap 9 orang termasuk Wali Kota Madiun Maidi, 2 ASN, dan 6 orang dari pihak swasta. KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah.
Namun KPK belum mengungkap siapa saja yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah atau wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Upaya pencarian korban pesawat ATR 42500 terus berlangsung. Cuaca dan medan terjal menjadi kendala utama pencarian. Lengkapnya sebentar lagi. Penanganan pasca kecelakaan pesawat ATR 42500 jadi fokus perhatian kami berikutnya, Saudara. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangunawoko menyatakan korban pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan kemungkinan tiba di Makassar malam ini meski proses evakuasi sempat terkendala medan yang berat dan kondisi cuaca. Proses evakuasi korban di lokasi kejadian terus dilakukan meski terkendala medan yang berat dan cuaca ekstrem. Korban pertama ditargetkan tiba di Makassar, Sulawesi Selatan malam ini. Sementara korban kedua yang ditemukan sekitar 740 meter dari puncak direncanakan bakal dievakuasi dan tiba esok hari. Yang hari ini alhamdulillah bagus, bisa dikomunikasikan semua sehingga informasi hari ini yang kemungkinan kita akan bisa mengevakuasi ke Posko Aju satu jenazah itu juga dari kendali komunikasi kita. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan pegunungan yang terjal serta kondisi cuaca yang berubah-ubah menyulitkan evakuasi jenazah korban. Ya, lagi. 1, 2, 3. Tim SAR gabungan bersama TNI Angkatan Darat bergerak penuh kehati-hatian mengevakuasi korban pesawat di Gunung Bulu Saraung. Operasi difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban dengan mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Hingga saat ini, Saudara, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering mengingat keterbatasan akses udara akibat angin kencang dan kabut tebal di kawasan puncak Bulu Saraung. Tantangan medan ekstrem dan cuaca yang sulit diprediksi tidak menghentikan operasi pencarian dan evakuasi korban. Operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. TNI Angkatan Darat turut serta dalam menjalankan tugas kemanusiaan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Proses evakuasi. Keluarga kopilot Muhammad Farhan Gunawan yang pesawatnya jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan menyebut jam pintar atau smartwatch milik Farhan masih sempat merekam aktivitas jalan kaki meski pesawat telah jatuh. Keluarga kopilot mengungkap smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif setelah pesawat ATR 42500 jatuh di sekitar Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Perangkat elektronik itu bahkan terpantau merekam adanya pergerakan langkah kaki sebanyak 13.647 langkah. Data pergerakan itu terpantau dari ponsel Farhan yang terhubung dengan smartwatch miliknya. Informasi ini disampaikan oleh pihak keluarga Fitri Candedes Hasibuan pada Senin kemarin usai menerima informasi dari adiknya Dian Mulyana Hasibuan yang merupakan kekasih dari Farhan Gunawan. Terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan.
Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya. Kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Lalu bagaimana perkembangan pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang kecelakaan di Pangkep, Sulawesi Selatan? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha. Gufran, bagaimana saat ini proses pencarian berlangsung? Apa saja temuan terbarunya? Apakah ada korban baru yang kembali dievakuasi? Ya, betul sekali kalau berbicara soal apakah ada korban baru yang kembali ditemukan pada hari ini. Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan bertambahnya korban baru yang ditemukan di sekitar Gunung Bulu Saraung. Hingga saat ini memang masih terdapat 2 korban yang terakhir diketemukan pada kemarin pukul kurang lebih 2 siang waktu Indonesia Tengah dan juga pada hari kedua atau 2 hari yang lalu. Dapat kami informasikan juga terkait dengan proses evakuasi, cuaca ini masih menjadi salah satu kendala karena menurut pantauan kami yang juga berada di kaki Gunung Bulu Saraung ini, sejak malam tadi hujan masih saja mengguyur sekitar kawasan Gunung Bulu Saraung hingga saat ini. Selain hujan, di samping itu juga diselimuti dengan kabut dan juga angin yang cukup kencang. Kami tadi sempat berbincang dengan pemimpin Dalton mengatakan bahwa kecepatan angin ini bervariasi namun cukup berisiko untuk tim evakuasi yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 knot seperti itu. Namun kabar baiknya ialah sore tadi kita sudah dapat informasi bahwa korban pertama yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki ini sudah dievakuasi ke Maros, tepatnya di Kampung Baru ataupun juga di Desa Lampeso. Walaupun sudah berada di lereng bawah di Kabupaten Maros seperti itu ya, namun ini masih jauh lagi untuk menuju ke perkampungan warga ataupun juga jalan setapak. Karena memang proses evakuasi cuaca ini cukup menghambat pergerakan tim yang berada di puncak Bulu Saraung. Tadi juga mereka juga menetapkan proses ataupun juga progres evakuasi untuk melakukan tim ataupun juga jenazah yang pertama ini. Setelah turun dari lereng itu langsung kemudian disambut dengan tim kedua yang melanjutkan estafet jenazah menuju area persawahan Kampung Lampeso dengan waktu tempuh ini kurang lebih 20 jam perjalanan sejak kemarin. Terus kemudian juga dari situ nanti akan bertukar lagi dengan tim yang ketiga untuk melanjutkan estafet seperti itu ya di Desa Lampeso ini menuju ke Kampung Baru melalui jalan setapak dengan jalur yang bervariasi dengan berkisar 15 km dengan melewati medan bervariasi, diantaranya itu adalah punggungan atau bukit dan juga sungai-sungai kecil. Kemudian nanti rencananya sore ataupun juga malam hari ini akan dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki kurang lebih 5 km untuk mencapai jalan poros Kecamatan Cendrana dan kemudian akan dilakukan evakuasi ke Bayangkara Makassar untuk diserahkan ke pihak DVI. Untuk proses saat ini dapat diprediksi bahwa tim ini sudah memasuki di tim ketiga yang sedang menuju ke jalan utama di Jalan Poros Kecamatan Cendrana. Tapi kita juga masih akan menunggu bagaimana perkembangan karena memang berdasarkan informasi dari pemimpin Dalton ini juga masih bergantung kepada cuaca. Untuk selengkapnya mari kita sama-sama simak video ataupun juga kutipan wawancara kami bersama dengan Kasops 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Dodi Trio Hadi. Berikut ini. Posisi saat ini sudah di
kampung Lampuse, yaitu kampung yang terdekat dari kaki gunung. Namun untuk menuju dari pinggir jalan raya itu masih harus ditempuh kurang lebih 8 jam jalan kaki. Sehingga ini pas tim sedang berupaya, ada tim dukungan untuk membantu mendekat ke lokasi. Ya, berdasarkan jarak memang ini dilihat tidak terlalu jauh ya, 15 kilometer. Tetapi memang medan yang sangat bervariasi ini cukup menyulitkan tim evakuasi. Kembali ke Anda. Gufran, perkembangan yang juga dinanti, informasinya menurut keluarga, smartwatch atau jam pintar milik kopilot ini masih aktif untuk merekam data aktivitas jalan kaki setelah pesawat mengalami kecelakaan. Apa yang dilakukan Basarnas terkait ini? Baik, kami juga memang sempat mengkonfirmasi terkait dengan smartwatch ya yang terpantau masih melakukan pergerakan hingga ribuan jalan kaki seperti itu. Tapi dari tim Basarnas ataupun juga tim gabungan yang berada di posko di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep ini tidak memberikan komentar apapun karena memang mereka berharap bahwa informasi-informasi di luar sana itu tidak terlalu bias agar kita sama-sama fokus pada informasi evakuasi dan juga pencarian korban yang beberapa ini memang belum sempat ditemukan. Ada 8 korban yang memang hingga saat ini belum ditemukan. Dan juga beliau sempat menitip pesan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa agar bisa memperhatikan media ataupun juga sumber informasi, menghindari sumber informasi dari media-media sosial media yang tidak bisa dicek faktanya seperti itu, dan juga berharap bisa mendapatkan informasi dari media-media mainstream ataupun juga bisa mendapatkan informasi dari kutipan wawancara dari orang-orang ataupun juga orang yang berwenang untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Terkait smartwatch, mereka memang tidak bisa memberikan komentar apa-apa untuk menghindari informasi yang lebih bias dan juga meluas. Terima kasih Gufran Lamataha langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Masih dicari terus korban dari kecelakaan pesawat ATR 42500 dan juga segala informasi yang ada yang beredar. Kita tunggu perkembangan terbarunya dari tim SAR gabungan. Terima kasih Gufran. Kita beranjak ke berita lainnya, Saudara. Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi dan ahli terkait kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan ini adalah tindak lanjut dari permintaan salah satu tersangka, Roy Suryo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menyatakan dari 7 saksi dan ahli yang dipanggil, 3 diantaranya hadir hari ini. Tim hukum Roy menyebut 3 ahli yang dihadirkan akan memberi keterangan terkait metode ilmiah hingga penerapan pasal Undang-Undang ITE yang dinilai tidak tepat. Salah satu ahli yang diperiksa hari ini adalah Tono Saksono, ahli image processing dan digital forensik. Ini menegaskan metode yang dipakai Roy Suryo dan Rismond Sianipar bukan rekayasa maksud saya ataupun manipulasi data. Berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Apa yang saya anukan adalah saya sudah melakukan juga semacam cross check dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu. Cuman memang beda ininya ya, beda platformnya. Kalau Rismond dan Roy Suryo itu kan biasanya menggunakan Python ya. Kalau saya biasa menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi saya menggunakan platform yang lain, tapi saya melakukan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan hasilnya sama. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik lah gitu ya.
Saudara, cuaca ekstrem, hujan lebat melanda wilayah Pulau Jawa. Banjir melanda sejumlah kota. Ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Bangku pada kanyut ini. Curah hujannya tertinggi selama 1 tahun, hampir 1 tahun saya menjabat sebagai gubernur Jakarta. Bahkan di 8 titik di Jakarta Utara yang kita monitor, kita pasangin untuk curah hujan, itu ada yang sampai dengan 280. Problemnya adalah rop, kemudian air tidak bisa turun, tidak bisa dipompa. Tanggul penahan air Kali Citarum yang berada di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol pada Selasa dini hari. Warga yang tengah beristirahat panik dan histeris setelah mengetahui tanggul jebol dan air mulai memasuki pekarangan. Sementara rumah yang berdekatan dengan tanggul terendam 1 hingga 1,5 meter. Di Karawang, Jawa Barat, banjir setinggi 1 hingga 2 meter juga masih menggenangi permukiman. Ribuan orang juga masih bertahan di pengungsian. Banjir ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Masih ada 17 desa yang tergenang air yang tersebar di 6 kecamatan dengan daerah paling parah berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Timur. Yang terparah ini ya memang sekitaran Karangligar, Sukamakmur, Purwadana ya, sana yang memang dekat daerah aliran sungai Cidawolong dan Citarum serta Cibeet ya. Sana mungkin masih ada yang terendam masih 2,5 meter gitu kan. 2,5 meter ya Pak ya. Daerah Desa Karangligar, Desa Sukamakmur, Purwadana. Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, namun rel kereta api jarak jauh di Pekalongan pun terganggu. Akibatnya, jadwal perjalanan banyak yang tertunda hingga dibatalkan. Ketidakjelasan waktu keberangkatan membuat penumpang kereta api Majapahit rute Malang-Jakarta yang melewati jalur utara terpaksa turun di tengah perjalanan setelah sempat menunggu selama 10 jam lebih. Setiap stasiun aja berhenti itu sekitar 5 jam. Sampai sekarang? Sampai sekarang terus berhenti di stasiun selanjutnya itu butuh 3 jam lebih. Jadi kereta jalan menuju stasiun berikutnya sekarang kita tunggu 3 jam, kereta jalan 5 menit, berhenti lagi sekarang. Melanjutkan perjalanan pakai travel atau slow. Hingga Selasa siang, perjalanan kereta di wilayah Daop 8 Surabaya masih terganggu, meski jalur di Pekalongan, Jawa Tengah sudah bisa dilalui. Masih ada pembatalan 1 perjalanan dan 3 kereta terlambat tiba. Sebelumnya, dari hari Jumat hingga Senin kemarin sudah ada 5 jadwal keberangkatan yang dibatalkan di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk dampaknya sendiri di Daop 8 itu masih ada 3 kereta api yang keberangkatan dari arah barat menuju Daop 8 Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangannya rata-rata di 52 menit. Jadi memang sudah lebih baik dibandingkan 2 hari terakhir yang bisa mencapai lebih dari 400 menit. Nah, itu sebuah prestasi. Kita apresiasi teman-teman di Daop 8 Semarang yang sudah bisa menanggulangi semaksimal mungkin sehingga sekarang sudah berjalan. Nah, untuk di Daop 8 sendiri karena masih memang belum 100% normal, itu kami ada 1 perjalanan kereta api yang kami batalkan dari kereta api tersebut, yakni kereta api Gajah Yana Tambahan keberangkatan dari stasiun Malang. Sudah 1 pekan lebih banjir melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan masih menggenangi lebih dari 25 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Salah satu yang terparah ada di Desa Jetis, Kapuan. Hampir seluruh area tergenang banjir. Untuk mengurangi ketinggian air, pemerintah sudah memfungsikan seluruh pompa yang ada di kolam retensi. Namun, butuh waktu lama untuk mengurangi genangan karena volume air yang cukup tinggi. Hari ini alhamdulillah agak surut sedikit antara 5 sampai 10 cm.
Kalau banjir ini merendam berapa rumah Pak di sini Pak? Kalau rumah terendam tergenang air sekitar kurang lebih 530-an. Itu dengan ketinggian berapa Pak? Dengan ketinggian antara 10 sampai 30 cm. Di ibu kota Jakarta, hujan deras akibat cuaca ekstrim juga mengakibatkan sejumlah jalan utama tergenang banjir hingga 2 hari berturut-turut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, banjir yang terjadi di Jakarta pada Minggu hingga Senin pagi tak hanya dikarenakan cuaca ekstrim, melainkan juga karena adanya banjirop. Untuk mengurangi genangan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 1.200 pompa mobile, stasioner, dan pompa dari PUPR agar mempercepat penurunan debit air di jalan dan permukiman. Jadi memang hari Sabtu Minggu itu curah hujannya tertinggi selama 1 tahun, hampir 1 tahun saya menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Bahkan di 8 titik di Jakarta Utara yang kita monitor, kita pasangin untuk curah hujan, itu ada yang sampai dengan 280, ada yang 260 di 8 titik. Jadi artinya selama ini di Jakarta hampir jarang sekali di atas 200. Kemarin di 8 titik itu semuanya di atas 200, hujan berlangsung kurang lebih dari 8 jam. Dan banjir memang yang pengaruhnya paling besar itu ada di Jakarta Utara yang paling utama. Dan kemudian baru surut semuanya itu di hari Senin pagi, jam 7 pagi. Tak hanya menyiagakan pompa, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan modifikasi cuaca sejak pekan lalu selama 1 bulan. Jadi untuk cuaca ekstrim kami mengantisipasi modifikasi cuaca terus kami lakukan 1 bulan ini sepenuhnya. Kemarin juga ada pertanyaan anggarannya dari mana? Anggarannya sudah dimasukkan di dalam anggaran APBD tahun 2026. Karena memang kami selalu secara ilmiah menggunakan data BMKG untuk hal itu. Kalau teman-teman lihat tadi pagi, harusnya sebenarnya kalau nggak ada modifikasi cuaca pasti curah hujannya juga tinggi. Termasuk hari Minggu, waktu itu sampai kita menerbangkan 3 kali untuk supaya awannya itu bergeser. Banjir di Jakarta yang terjadi selama 1 pekan terakhir mayoritas terjadi di wilayah utara Jakarta. Dengan banjir yang terjadi di jalan utama sempat mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik. BMKG juga menyebut potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah selatan Indonesia masih akan terjadi hingga pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi kami akan membahas pihak Roy Suryo menyebut proses restoratif justice dan SP3 Egy dan Damai Hari Lubis janggal dan tidak sesuai ketentuan di KUHP baru. Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Tifal Solesa. Satu menu diskusi kami hadirkan untuk Anda di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo menanggapi terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Roy, dalam KUHP baru, SP3 tidak bisa diterbitkan secara instan. Roy Suryo menjelaskan dalam KUHP baru, SP3 hanya bisa terbit jika telah dilakukan restoratif justice atau RJ. Salah satu syarat RJ adalah adanya penetapan pengadilan serta penandatanganan sekaligus permohonan maaf dari kedua belah pihak di hadapan penyidik. Menurut Roy, proses itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat atau sehari saja. Ia juga menyebut SP3 seharusnya disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas. SP3 atau surat permohonan penghentian penyidikan itu hanya dapat terjadi dengan syarat RJ, restoratif justice antara lain. Dan syarat RJ itu antara lain dalam, kita kan bicara KUHP dan KUHP yang baru, harus ada penetapan pengadilan. Tidak bisa tiba-tiba ada dalam sehari selesai. Dan fakta terbaru yang kemudian sebenarnya sudah kemarin disampaikan, tapi baru
sekilas-sekilas saja adalah pada saat RJ itu harus ada juga penandatanganan dan permohonan maaf oleh kedua belah pihak. Tim hukum Roy Suryo CS juga menilai restoratif justice yang berujung SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis penuh kejanggalan. Salah satunya berdasarkan KUHP baru, ancaman hukuman di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan RJ. Ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun. 6 tahun kan untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Kubu Roy Suryo dan kawan-kawan menyebut proses keadilan restoratif atau restoratif justice yang berujung SP3 untuk kasus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis penuh kejanggalan dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHP yang baru. Benarkah demikian? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung saat ini kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Mas Rifai, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah datang di tengah guyuran hujan saat Siap. ini. Kami hargai Anda sudah mau datang bersama kami. Sementara ada dua narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan Abdul Ghafur Sangaji serta mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Bang Sangaji, Pak Ito, selamat malam. Selamat malam Mas Tiva. Terima kasih. Malam Mas Tiva. Iya, semua terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Awalnya, saya mulai ke Bang Rifai dulu. Karena begini, dari pihaknya Pak Egy Sujana, kemudian dan diskusinya nanti kita akan coba bahas dulu. Kita jeda sebentar untuk kita dengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan mulai diskusi bersama dengan para narasumber. Saya perkenalkan sekali lagi, di studio sudah bergabung kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara. Sementara dua narasumber lewat sambungan dalam jaringan ada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan Abdul Ghafur Sangaji dan mantan Kabaris Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saya mau mulai dengan Mas Rifai dulu, karena kalau merujuk lagi di pasal 79 KUHP baru, itu kan disebutkan mekanisme RJ itu dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengaku tidak ada kata maaf di situ. Jadi deal-dealannya apa sampai keluar RJ ini sebetulnya? Oke, kita rujuk dulu ya. Kalimat undang-undangnya apa? Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Sementara jelas Pak Jokowi sudah menyatakan di media ataupun secara langsung bahwa beliau sudah memaafkan mereka. Pak Jokowi sudah nyatakan itu. Nah, lalu kembali ke ini, kan saya juga terima kasih ada kesempatan untuk meluruskan opini yang berkembang nih, bahwa seolah-olah RJ ini diproses berdasarkan KUHP baru. Mari kita lihat ketentuan peralihan dari pasal 361 huruf A KUHP baru. Ditegaskan bahwa penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung pada saat berlakunya KUHP baru ini menggunakan ketentuan di dalam KUHP lama. Oke. Jadi seluruh proses penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru tetap menggunakan KUHP lama. Ini di pasal 361 huruf A KUHP baru itu sendiri. Jadi menurut saya keliru kalau melihat proses RJ ini dengan menilai KUHP baru. Karena jelas di ketentuan peralihan gunakanlah KUHP lama. Nah, karena KUHP lama sendiri tidak mengatur, maka rujukannya adalah Perkapolri 8 tahun 2021. Karena memang sebelum berlakunya KUHP baru ini, kita ada 3 ketentuan. Perkapolri mengatur sendiri, Jaksa Agung mengatur sendiri, Mahkamah Agung mengatur sendiri. Dalam penyidikan, pegangannya adalah Perpol 8 tahun 2021 tentang mekanisme restoratif justice. Dan jelas kalau kita baca di situ, pengecualian terhadap RJ itu hanya terkait pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa, radikalisme, separatisme, dan bukan residivis. Tidak ada ketentuan harus ancamannya di bawah 5 tahun. Itu baru diatur di KUHP baru. Sehingga kalau Anda mau bilang bahwa apa yang disampaikan Refli Harun dan tim kuasa hukum Roy Suryo CS soal pandangan RJ ini salah alamat? Bertentangan dengan hukum. Saya yakin mereka tidak baca ketentuan peralihan dari KUHP baru. Bahwa terhadap penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung tetap menggunakan KUHP lama. Artinya KUHP baru belum diberlakukan. Walaupun kemudian tidak ada kesepakatan sebetulnya antara kedua belah pihak. Oke, Pak Jokowi memaafkan, tapi Egy dan Damai ini nggak bilang ada kata maaf juga kan? Itu berkali-kali disampaikan. Enggak, di luar dulu terkait itu dengan ancaman katanya harus di bawah 5 tahun. Tidak demikian ya, karena ini sudah jelas undang-undangnya seperti itu. Mungkin mereka yang tidak cermat melihat ketentuan peralihan. Nah, kedua, apakah dalam RJ ada kesepakatan? Ada jelas. Orang tertulis kok kita buat permohonan RJ ini secara bersama-sama. Itu dokumennya ada di Polda. Ada kesepakatan, kalau tidak ada kesepakatan nggak mungkin. RJ tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Kedua, kunci RJ adalah memang pemaafan dari korban. Dan Pak Jokowi sudah memaafkan. Ya, itu kuncinya. Jadi bukannya justru pemaafan dari pelaku, pemaafan dari korban. Boleh cek dimanapun juga. Karena sifatnya di sini adalah untuk kepentingan korban. Ya, jadi kuncinya di pemaafan korban itu ada. Jadi menurut saya secara substansi, prosedural ya maupun undang-undang ini clear and clear. Oke, Bang Sangaji dipandang keliru kalau menafsirkan RJ ini salah alamat dan dipandang keliru. Wong udah ada jelas kok aturannya, gimana melihat itu? Ya, terima kasih Mas Tifal ya. Jadi memang RJ ini adalah RJ pertama dalam era KUHP dan KUHP baru ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi aturan, regulasi terkait dengan restoratif justice sebagai dasar keluarnya SP3, ini memang saat ini saya pikir sebelum kita melakukan diskusi ini kan banyak sekali opini-opini yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Saya setuju sama Mas Rifai ya. Bahwa kalau kita menggunakan aturan yang saat ini berlaku, yaitu KUHP, terutama kita menggunakan asas transitoir, yaitu peralihan hukum dari KUHP dan KUHP lama ke KUHP dan KUHP baru, maka terkait dengan aspek material dan aspek formil hukum pidana ini kan memang pendekatannya berbeda ya. Kalau kita lihat dari aspek material, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya di Pasal 3, itu kan asas yang berlaku adalah asas lex favoreo, yaitu kepada hal yang menguntungkan. Tetapi yang menguntungkan di sini adalah aspek pidana material. Sementara kalau kita kaitkan dengan aspek hukum formil yang menjadi dasar daripada keluarnya SP3, ya, karena SP3 ini kalau kita lihat di pasal 24 KUHP yang baru,
itu dasarnya bisa karena alat buktinya dipandang tidak cukup, kemudian juga daluarsa penuntutan, tersangka meninggal dunia, salah satunya juga karena restoratif justice. Tetapi karena kita punya asas transitoir yang diatur dalam pasal 36(1) huruf A, maka sebetulnya yang berlaku dalam ketentuan hukum acara terhadap proses penyidikan yang belum selesai, itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu clear. Saya setuju sama Mas Rifaya dalam membaca aturan. Nah, pertanyaan kita adalah, ketika kita buka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu memang tidak ada pengaturan terkait dengan restoratif justice. Dahulu restoratif justice itu diatur secara terpisah-pisah ya. Pada tingkat penyidikan diatur Perpol 8 2021, pada tingkat penuntutan dengan peraturan Jaksa Agung, kemudian juga ada peraturan Mahkamah Agung. Nah, meskipun kemudian ada kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak, Pak Jokowi dengan Egy dan Damai ini sudah ada kesepakatan, meskipun kemudian Egy dan Damai tidak menyatakan maaf, Pak Jokowi sudah memaafkan loh, Bang. Sekarang saya mau masuk kepada kajian Perpol 8 2021. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai itu belum komprehensif. Bang Rifai lupa bahwa di dalam Perpol 8 2021, restoratif justice sebagai salah satu terobosan hukum di dalam kita meninggalkan retributif ya, atau pemidanaan kepada konsep pemulihan ataupun juga rehabilitasi dengan cara pendekatan restoratif, itu Bang Rifai lupa untuk membaca pasal 5 ya. Jadi di Perpol 8 2021 itu ada 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Nah, syarat formil itu kan salah satunya harus dengan pemaafan. Memang di dalam Perpol 8 2021 tidak pengaturannya secara komprehensif di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 KUHP yang baru. Karena di Undang-Undang 20 2025 itu pasal-pasal yang mengatur tentang restoratif justice itu diatur dalam pasal 79 sampai pasal 88. Tetapi khusus di Perpol 8 2021 itu memang tidak diatur terkait dengan ketentuan untuk minta maaf. Tapi kalau kita buka lampiran Perpol 8 2021, di sana kan ada format atau ada bentuk restoratif justice yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak, yaitu harus ada pernyataan minta maaf daripada pelaku kepada korban. Ya. Jadi yang penjelasan tadi sudah ada maaf dari Pak Jokowi, menurut Anda tidak cukup ya? Maaf itu kan haruslah maaf disampaikan oleh pelaku dong. Bukan yang ditafsirkan oleh Pak Jokowi. Kalau kita bicara ditafsirkan oleh Pak Jokowi, ya ini kan nggak tepat dong. Karena begitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis keluar, mereka menyatakan kepada publik bahwa mereka nggak pernah minta maaf. Karena gini, minta maaf itu kan berarti mengakui perbuatan. Ya, perbuatan pidana yang sudah terlanjur itu kemudian diakui sebagai satu kesalahan, dan kemudian pelaku meminta maaf atas kesalahan tersebut. Nah, sampai detik ini Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis kan tidak pernah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Karena itu kan yang mereka dijerat dengan 310, 311 yang sekarang berubah menjadi pasal 433 dan 434. Kemudian dijerat juga dengan 160 yang itu kan objek pidananya terkait dengan ijazah. Karena mereka dituduh menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Dan mereka kan pernah mengaku itu ijazah asli. Jadi tahan dulu di situ. Kita sudah tangkap poinnya. Intinya dua-duanya harus minta maaf, tapi kan sekarang malah Pak Jokowi sendiri yang minta maaf. Nah, kembali lagi ya, ini kan apa yang terjadi di dalam pertemuan itu juga kita tidak tahu, saya sendiri juga tidak hadir. Tapi juga banyak hal yang dibahas. Dan menurut saya sih apa yang dibahas di dalam pertemuan itu ya, yang memang akhirnya juga keluar dalam bentuk notulensi yang saya pegang, dan menjadi lampiran dalam permohonan RJ, termasuk juga surat yang dibawakan oleh masing-masing pihak, menurut saya di situ sudah memenuhi ya, dalam arti kedua belah pihak sepakat bahwa persoalan ini diselesaikan dengan cara restoratif justice. Lalu kedua, ada komitmen bahwa untuk saling menjaga ke depannya. Ya, termasuk ini juga dalam bentuk pemulihan loh ya. Artinya ke depan tidak ada lagi tuntutan ataupun saling menyerang lagi dalam konteks nama baik ataupun upaya hukum. Itu juga tertera di situ ya. Lalu ketiga, disepakati juga bahwa tidak melihat masa lalu tapi melihat ke depannya. Dan kita lihat juga setelah itu apa yang terjadi di iPod kan Bang Egy sendiri juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, termasuk juga menilai karakternya. Buat kami ini semua clear and clear. Dan di sisi lainnya hukum itu juga bukan hanya berdebat soal ketentuan hukum keadilan, tapi juga ada soal kemanfaatan. Bagaimanapun perdamaian ini sesuatu yang baik,
Ya, RJ sendiri juga tujuannya adalah agar semua konflik bisa diselesaikan secara baik tanpa perlu memenjarakan dan segala macamnya. Menurut saya ini secara tujuan hukum sendiri sudah tercapai. Gitu. Pak Ito, menurut Anda untuk penerapan RJ bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini sudah sesuai konteks atau malah sebetulnya pakai penerapannya untuk KUHP lama? Gimana kita bisa paham duduk perkara dan perkara ini dan RJ-nya itu? Ya begini Mas Tifal, saya dari sisi penyidik ya, SP3 itu adalah merupakan kewenangan penyidik kan ya. Dan penyidik sudah dipersyaratkan untuk menerbitkan SP3 harus ada RJ dulu. RJ ini kan sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum mengeluarkan SP3. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Rifai, oleh Bang Sangaji ya, memang di sini ada satu proses peralihan ya dari KUHP lama dengan KUHP baru. Kan kalau dalam KUHP baru itu kan ada 10 ya, ada 10 persyaratan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana orang itu memberikan pemaafan ya. Nah saya juga memang melihat setuju dengan Bang Rifai, kita juga semua tidak tahu proses pada saat Bang Egy dengan Bang Damai itu bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi tentunya penyidik dalam menetapkan SP3 itu sudah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan ya, baik dengan KUHP lama maupun KUHP baru ya, dan juga dengan Perpol. Nah di sini kan ada mekanisme untuk menguji apakah memang SP3 itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah saya kira kan sudah ada mekanismenya, bisa saja diajukan ke pengadilan negeri ya untuk dilakukan pra-peradilan ya tentunya, dan ada saya dengar juga akan dilaporkan kepada Propam. Ya saya kira mungkin kalau sampai ke Propam itu kita harus membuktikan dulu apakah memang SP3 yang dikeluarkan penyidik itu tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kalau tidak sesuai persyaratan dan sesuai dengan keputusan sidang pra-peradilan, saya kira bisa saja itu dilaporkan. Saya kira mungkin pendapat saya bahwa penyidik sudah melakukan SP3 itu dengan penuh kehati-hatian. Saya setuju dengan Bang Rifai. Kan tujuan hukum itu ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Walaupun kemudian yang minta maaf terang-terangan baru Pak Jokowi, Egy dan Damai tidak menyampaikan itu Pak. Jadi tetap dianggap sah RJ itu atau tidak? Begini Pak, menurut pendapat saya ya, permohonan maaf itu kan tidak selamanya bisa dikatakan secara vulgar misalnya. Saya minta maaf bisa saja dengan kata-kata Pak, kami standar. Kemudian saya juga seorang yang mungkin memiliki satu permasalahan dengan seseorang. Saya merasa bahwa yang disampaikan baik dalam sikap dan lain sebagainya itu merupakan salah satu bentuk permaafan, misalnya dengan berpelukan dan lain sebagainya. Kan kita ini juga tidak bisa mengatakan hal-hal yang sifatnya subjektif ya, itu harus terbuka seperti harus 1 + 1 matematik. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Egy kemudian Pak Damai dengan datang saja ke sana juga mungkin salah satu bentuk yang membuat seseorang yang selama ini merasa berseberangan itu bisa memaafkan ya, itu menurut saya. Tapi ini tentunya silakan saja kalau memang mau diuji melalui proses pengadilan karena mekanismenya ada, silakan saja. Tapi yang jelas menurut saya penyidik sudah melakukan sesuatu yang tentu didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan baik yang diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Demikian, Mas. Jadi kalau itu menurut Pak Ito begitu Bang Sangaji, sehingga tapi menurut Anda masih ada hal yang ganjil tidak selain tidak ada maaf antara dua belah pihak, Egy dan Damai bersama dengan Jokowi itu, dan mungkin ada hal-hal lain yang dibaca oleh teman-teman kuasa hukum Roy Suryo CS, masalah kesepakatan yang dibuat itu. Menurut Anda ada hal yang keliru atau hal yang ganjil di sini? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Logikanya saat ada keadilan restoratif atau restoratif justice pasti ada kesepakatan antara dua belah pihak, dalam hal ini tersangka dan juga terlapornya. Nah Bang Sangaji dari pihak Roy Suryo CS ini merasa ada yang ganjil juga tidak dengan kesepakatan yang dibentuk antara Egy plus Damai dengan Jokowi ini? Ya Mas Tifal ya, jadi tadi yang kita bahas itu adalah syarat formil. Ada yang lebih krusial daripada keluarnya restoratif justice ini, yaitu ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021. Yaitu syarat material. Syarat materialnya terhadap jenis-jenis delik tertentu yang tidak bisa dilakukan restoratif justice. Tadi disebutkan ada tindak pidana korupsi, betul. Ya, ada tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan negara. Sorry Bang Sangaji, agak terputus tadi sinyalnya. Boleh diulang lagi? Sorry Bang Sangaji.
Jadi gini, yang tadi kita sampaikan dan kita diskusikan itu kan baru syarat formil. Sekarang kita masuk kepada syarat material. Syarat material itu salah satu syarat yang substantif di dalam pasal 5 Perpol 8 2021, yaitu terhadap jenis tindak pidana tertentu yang tidak bisa dilakukan restoratif justice, yaitu tindak pidana yang menimbulkan keresahan, menimbulkan potensi konflik, menimbulkan perpecahan di publik, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Karena kenapa? Terhadap perkara yang sekarang dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, ini kan ditangani oleh Subdit Kamnek. Kamnek itu kan keamanan negara. Kalau kemudian kita kaitkan dengan ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021, maka terhadap perkara ini yang sekarang dimohonkan oleh Bang Egy dan DHL, itu penyidik kalau kemudian mau menggunakan kewenangannya dengan hati-hati, betul saya setuju dengan Pak Ito, SP3 itu kewenangan penyidik, benar. Tapi kan kewenangan penyidik yang harus berdasarkan law, harus by law, bukan karena ada perintah dari penguasa, karena ada order dari pihak-pihak yang tertentu yang punya kepentingan dengan perkara ini, lalu kemudian dengan mudah saja diberikan tanpa kita memperhatikan syarat-syarat formil dan syarat-syarat material yang diatur dalam Perpol 8 2021. Jadi kalau kita lihat terhadap jenis deliknya, ini perkara sebenarnya tidak bisa di restoratif justice kalau penyidik mau konsisten. Karena kalau kita menggunakan ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021, silakan dibaca. Saya katakan ini silakan dibaca. Bahwa tindak pidana yang ditangani Subdit Keamanan Negara, kemudian dalamnya menimbulkan perpecahan, konflik, potensi perpecahan bangsa, itu nggak boleh dilakukan restoratif justice, kecuali terhadap tindak pidana yang sifatnya hanya pribadi gitu. Karena ini pasal yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ini kan bukan cuma pasal 30, 311 berkait beliau, tetapi kan pasal 160 yang itu hubungannya dengan keamanan publik, yaitu kegaduhan, yaitu provokasi, yaitu menimbulkan keresahan masyarakat. Loh, ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021 itu jangan di restoratif. Bagaimana kemudian penyidik bisa mempertanggungjawabkan SP3-nya dengan landasan restoratif justice? Sehingga potensi apa yang Anda rasa atau yang Anda baca kalau kemudian RJ diberikan untuk kasus semacam ini? Apa potensinya? Ya, menurut saya ini potensi pelanggaran hukum berat. Karena kita sekarang masuk dalam KUHP dan KUHP baru. Seharusnya perkara seperti ini, perkara yang sudah menyita perhatian publik yang begitu luas, menyita potensi konflik di akar rumput melalui sosial media, ya kan? Kemudian juga kita lihat ada gesekan-gesekan di publik sehingga menjadi dasar dilaporkan pasal 160 KUHP. Seharusnya penyidik jangan langsung begitu Bang Egy dan DHL datang ke Pak Jokowi, kemudian ditafsirkan bahwa karena sudah ada kesepakatan, lantas RJ diberikan dengan mudah gitu. Menurut saya ini penegakan hukum macam apa ini di Republik Indonesia yang sudah punya sistem hukum pidana nasional yang sudah jauh lebih baik gitu. Sementara penyidik tidak menerapkan itu dengan protokol, dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Ini penegakan hukum, jadi bukan berarti kewenangan itu bisa digunakan tanpa kita memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum material di dalam persidangan KUHP kita. Konteksnya kejahatannya keamanan negara jadi nggak masuk dalam, harusnya nggak kena RJ, Mas Rifai, gimana tuh? Enggak juga, ya jadi kembali lagi keamanan negara tuh unit yang menangani, tapi kita melihat pasalnya. Tadi yang dimaksud beliau ini adalah memang ada pengaturan kalau perkara ini telah memecah belah bangsa, menimbulkan konflik sosial, maka itu dilarang. Tapi kan ini kan persepsi. Apakah benar gara-gara perkara ini terjadi konflik sosial? Apakah benar gara-gara perkara ini terjadi pecah belah bangsa? Menurut Anda? Ya nggak ada lah, biasa-biasa saja. Walaupun berkepanjangan kasusnya. Kalau soal kepanjangan itu memang bagian dari proses ya. Bahwa ada dinamika ini bagian dari suara demokrasi, masyarakat boleh berpendapat. Tapi apakah betul terjadi benturan keributan fisik? Kan enggak. Menurut saya jauh lah ya. Dan ini juga menjadi tidak sinkron ya. Teman-teman pengacara tersangka pada saat diperiksa bicara 160 nggak ada kok konflik sosial. Nah, sekarang menuding SP3 dia bilang ada kok konflik sosial. Jadi kembalilah itu pendapat persepsi yang tidak bisa diuji ya soal kebenarannya. Tapi kembali lagi kalau saya lihat SP3 ini sah secara hukum, tidak bertentangan dengan KUHP baru karena memang KUHP baru tidak bisa digunakan di sini ya. Memenuhi Perpol 8 dan kembali lagi akhirnya ini dihentikan demi hukum ya, karena penghentian penyidikan itu ada 3, karena bukan tindak pidana, kedua tidak terbukti, ketiga karena demi hukum. Demi hukum itu salah satunya restoratif justice ya. Dan di sisi lain menurut saya apalagi dengan semangat KUHP baru hari ini ya, di mana jelas politik hukum pidana kita hari ini adalah justru mendorong penyelesaian perkara secara win-win, secara musyawarah, dan ini sesuai dengan nilai Pancasila gitu ya. Bukan bicara menang kalah, penjara dan tidak penjara. Kalau bisa diselesaikan secara baik, oke-oke aja. Nah, saya juga mau sedikit menjelaskan tentang apa benar
RJ itu ada syarat mutlak harus memaafkan. Saya pikir di berbagai literatur kunci dari RJ itu adalah pemaafan korban. Ya. Justru di situ dipandu di berbagai literatur yang sering terjadi justru adalah RJ ini terhambat gara-gara korban yang tidak memaafkan, atau mencari-cari atau terkesan memeras. Untuk menghindari itu di berbagai literatur dibilang ada 3 hal yang mungkin dituntut oleh si korban. Ya, yang mungkin dituntut. Pertama, mengaku bersalah. Kedua, meminta maaf. Ketiga, memulihkan kerugian. Ini panduan, ya. Tapi kembali lagi, apakah harus 3-3 dilaksanakan? Tidak, karena kuncinya kalaupun hanya salah satu dari 3 ini dilaksanakan, lalu korban memaafkan, boleh-boleh saja. Contoh, pembantu kita mencuri emas kita di rumah, ditangkap oleh polisi, keluarganya datang minta maaf. Pertanyaannya, dia bisa mengembalikan nggak emas itu? Tidak bisa. Lalu mungkinkah saya sebagai tuan rumah memaafkan? Mungkin saja. Kembali lagi, inilah politik hukum pidana yang sedang dibangun dan ini sesuai dengan nilai Pancasila. Dan kembali lagi, syarat ini adalah panduan kepada korban kalau menuntut hanya boleh 3 hal, tidak boleh berlebihan. Nah, poin. Pak Ito, kalau memakai perspektifnya Bang Sangaji itu bahwa ini konteksnya kasus yang keamanan negara sehingga tidak bisa di RJ-kan, masuk akal tidak? Gini Mas, sekali lagi saya ulangi lagi bahwa SP3 itu kan kewenangan dari penyidik. Penyidik itu dalam menentukan apakah perlu diterbitkan SP3 tentunya harus koordinasi dengan jaksa. Ini kan sudah masuk penyidikan ya, sehingga sudah ada SPDP. Kemudian juga saya juga mendengar memang sudah ada istilahnya persetujuan jaksa bahwa hal itu bisa dilakukan SP3. Nah, kembali masalah keamanan negara, Mas ya. Saya ini kan bekas penyidik dan juga saya tahu bagaimana kita melakukan penyidikan satu perkara. Memang di setiap kesatuan itu juga tergantung daripada berapa banyak ya istilahnya kuantitas daripada penanganan perkara sedemikian banyak sehingga kadang-kadang perkara ini juga ditangani oleh unit yang mungkin bukan Direktorat Tindak Pidana Umum atau mungkin ditangani Eksus, tapi mereka semuanya punya kualifikasi sebagai penyidik. Jadi kalau saya melihat bahwa ini tentu yang disampaikan Bang Rifai juga, saya juga kebetulan selalu mengikuti ada hal-hal yang selalu kontradiktif ya. Di satu sisi dari pihak yang berperkara mengatakan ini adalah tidak menimbulkan keributan atau kegaduhan, tapi di sisi lain mungkin saat ini ada demikian. Jadi saya kira begini, kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada mekanisme, ada jalur yang bisa dilakukan untuk keberatan. Yang saya memang masih bertanya-tanya, yang keberatan ini siapa? Apakah memang terkait dengan dikeluarkannya SP3 itu atau tidak? Dan tentunya ini kan nanti akan jadi pertimbangan. Kalau itu menyangkut saya sebagai pelapor utama, saya mempunyai hak. Tapi kalau saya misalnya bukan pelapor utama, nah tentunya ini akan menjadi pertimbangan juga. Tapi penyidik sudah melakukan sesuatu keputusan yang tepat dan sah. Tinggal sekarang kalau untuk mengujinya silakan diuji melalui mekanisme pra-peradilan kalau memang ini mau dilakukan. Pak Ito, Bang Sangaji, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Mas Rifai juga terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV untuk kita diskusikan soal ini. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Malam semua, Pak Ito, Bang Sangaji. Kami punya satu diskusi lainnya untuk Anda usai jeda. Lolos dari pemakzulan, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo terjaring operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang membuat Sudewo ditangkap KPK? Friska Clarissa punya diskusinya. Tetap di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Bupati Pati Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan KPK mengaku akan jujur dan tak akan bohong saat memberikan keterangan ke penyidik KPK. Sudewo sebelumnya tiba di gedung KPK Jakarta Senin pagi dan langsung menjalani pemeriksaan. Sudewo tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi setelah terjaring OTT di Pati, Jawa Tengah kemarin. Sebelumnya penyidik KPK memeriksa Sudewo di Mapolres Kudus sebelum terbang ke Jakarta. Pada pemeriksaan awal tersebut, KPK juga memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya sejumlah pejabat daerah hingga perangkat desa di Kabupaten Pati. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sudewo memastikan akan memberikan keterangan apa adanya. Berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti.
biar KPK bekerja di sini. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang, harus fokus menangani banjir. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengungkap 8 orang yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo tiba dan tengah diperiksa di Jakarta. Selain Bupati Sudewo, ada 2 camat, lalu 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa juga ikut dibawa ke Jakarta. Kasus ini, saudara, diduga terkait dengan korupsi dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Pati. KPK mengungkap telah menyita uang miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan ini. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan, khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada Kasih atau Kepala Seksi, dan ada juga untuk jabatan Sekdes atau Sekretaris Desa. Nah, itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Kita akan bahas lebih dalam terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintahan desa Kabupaten Pati bersama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pelaksana tugas koordinator Indonesia Corruption Watch ICW Almas Syafrina di studio. Selamat malam Mbak Almas dan juga Bung Doli, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Mbak Almas, ICW melihat ini sebenarnya celahnya di mana sih? Soal jual beli jabatan, perangkatnya bahkan di satuan terkecil di perangkat desa. Iya betul. Ini sekaligus menunjukkan sebetulnya betapa rentannya korupsi di level yang paling kecil ya, di level desa. Kalau ditanya soal kerentanannya, memang dalam konteks pengisian jabatan perangkat desa, di sini kepala desa punya peran yang sangat signifikan begitu dalam melakukan pengisian perangkat desa. Tapi di sini juga ada peran dari bupati itu sendiri karena memang rencana pengisian perangkat desa itu harus dilaporkan kepada bupati dan juga ada peran dari camat itu sendiri. Nah di sini memang ada keterlibatan begitu ya, ada wewenang yang dimiliki oleh baik itu kepala desa, pemerintah desa, kemudian juga kepala atau bupati gitu ya, kepala daerah. Dari segi aturan kalau menurut Anda apakah memang tidak ada pengawasannya di sana? Karena kan bahkan ini sampai ke level bupati. Ya. Sebetulnya dari segi aturan ini sudah baik ya, walaupun memang ketika aturan itu tidak dilaksanakan ya di situ tertutup ruang untuk publik misalnya melakukan pengawasan dan sebagainya. Dalam konteks pengisian perangkat desa seharusnya di situ ada yang namanya panitia yang melakukan seleksi dan di situ bahkan ada organ atau perwakilan dari masyarakat atau tokoh masyarakat dan sebagainya yang mana ini sudah cukup partisipatif ya dalam konteks mencari perangkat desa. Jadi namanya di pengisian perangkat desa ini ada mutasi atau jabatan perangkat desa yang lain dipindahkan untuk mengisi jabatan yang akan kosong begitu, atau yang kemudian yang kedua ada penjaringan dan penyaringan. Jadi dijaring, bahkan sudah ada banyak pemerintah desa yang mengumumkan ketika ada lowongan posisi perangkat desa yang kosong. Jadi lebih transparan, lebih partisipatif begitu. Setelah dijaring, kemudian ada penyaringannya. Jadi disaring, dilihat kompetensinya. Fit and proper test begitu lah ya? Ya, bahkan ada uji tes dan sebagainya begitu untuk betul-betul menyaring perangkat desa yang kompatibel dengan jabatan yang sedang dibutuhkan gitu di ruang pemerintah desa. Nah dalam konteks ini kan membuka ruang kompetisi ya. Orang yang punya kemampuan memenuhi persyaratan dan sebagainya bisa mengikuti proses seleksi tersebut. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi karena bahkan bisa ikut menjadi panitia penjaringan di dalamnya begitu. Jadi sebetulnya peraturannya sudah sangat baik, tapi ketika kemudian dibajak oleh misalnya suap atau ada titipan begitu ya, ada jual beli dikasih harga gitu untuk jabatan ini harganya sekian dan sebagainya, ya satu
ruang kompetisi yang sudah diatur sedemikian rupa ini menjadi rusak, dan hal yang terburuknya adalah pengisian jabatan itu tentu diisi oleh orang yang sudah punya hutang gitu. Karena dia sudah mengeluarkan modal yang mungkin tidak sedikit ya, untuk ukuran level bupati. Level mengisi perangkat desa jabatan itu. Perangkat desa itu. Ini juga jadi pertanyaan Bung Doli. Kalau secara aturan kan sebenarnya sudah ada bagaimana pengisiannya. Tapi dari Komisi 2 apakah sebenarnya kalau secara perangkat aturan ya sudah mumpuni untuk fungsi pengawasan di sana. Ini intervensinya bahkan kan untuk perangkat desa, satuan terkecil, diintervensinya sama bupati ya, gimana, nggak takut begitu Bung Doli? Apa yang Anda lihat celahnya dari kasus ini? Ya, tentu secara umum ini menjadi keprihatinan kita ya. Ini dalam berapa? 2-3 bulan terakhir ini sudah berapa? 6 atau 7 ya kepala daerah yang terkena terjerat masalah hukum khususnya korupsi dan OTT. Kan waktu bersamaan kemarin juga Wali Kota Madiun kalau tidak salah ya. Ya, betul. Nah, jadi ini sebetulnya membuat kita ini terheran-heran ya, para kepala daerah ini tidak belajar dengan kasus dan berita-berita di mana kepala daerah sebelumnya juga sudah terjerat OTT atau terjerat OTT gitu, sehingga tidak hati-hati gitu loh. Nah, ini menurut saya warning buat kita semua ya, alarm ya, bahwa jangan-jangan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh di luar aturan, katakanlah seperti sekarang jual beli jabatan ini menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja gitu loh. Jangan-jangan demikian ya? Mungkin ya mungkin nggak apa-apa, udah banyak teman-teman kita juga yang kena, kita juga nggak apa-apa. Itu kan bahaya itu sebetulnya ya kan. Nah, jadi pertama kalau dari segi aturan sebetulnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak tadi Alisa itu ya itu kan sudah diatur dengan sedemikian rupa. Tapi ini kan simpelnya jual beli jabatan, ya kan. Jadi jual beli jabatan itu ya ilegal, pasti tidak sesuai dengan aturan. Karena kalau sesuai dengan aturan, ya pasti nggak ketangkap gitu loh. Nah, dan itu yang bahayanya adalah kemudian kan merusak sendi-sendi bagaimana membuat institusi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik itu menjadi tercederai kan. Bisa jadi orang-orang yang terpilih dengan cara kayak gini kan orang-orang yang tidak capable, orang-orang yang tidak profesional gitu loh, menghilangkan orang-orang yang sebenarnya punya kompetensi kalau kemudian dilakukan dengan cara yang sudah aturan, dengan kompetisi, dengan seleksi yang ketat dan segala macam itu gitu. Nah, tapi balik lagi ke tadi ya, saya kira mungkin perlu difikirkan ya buat KPK, mungkin perlu dilakukan semacam training atau bahasa pemerintah sekarang retreat lagi gitu ya kepada kepala daerah ini untuk mengetahui mana yang korupsi, mana yang ini kan simpel aja sebetulnya. Ini nggak terlalu sulit mendefinisikan bahwa ini salah dan tidak salah gitu. Kalau orang mau naik jabatan bayar ya salah itu kan nggak orang nggak sekolah juga tahu ini bahwa ini salah gitu. Tapi kok kenapa dilakukan ini kan jadi persoalan gitu. Ini saya kira menjadi PR besar kita dalam rangka memberantas korupsi gitu. Nah, pertanyaannya apakah perlu setingkat kepala daerah masih harus diberikan pelatihan soal integritas untuk hal yang paling basic, hal yang paling dasar ini? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Keluarga berharap korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ditemukan. OTT KPK jerat 8 pejabat pajak atas kasus suap pengaturan nilai pajak. Berikan bebas bersyarat, tetapi hakim tetap vonis Laras Faizati bersalah. Bagaimana masa depan ruang kritik publik? Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh
Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Friska Clarissa. Polres Cirebon Kota mengungkap 2 kasus narkotika dengan modus terbaru. Petugas membongkar rumah produksi tembakau sintetis dan juga racikan sabu yang menggunakan bungkus permen. Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis di rumah kos daerah pesisir kota Cirebon. Saat ditangkap, pelaku sedang memproduksi barang haram tersebut. Polisi menyita 8 paket tembakau sintetis dengan berat bruto 20,11 gram, 1 botol cairan narkotika, 2 unit telepon seluler, dan alat untuk meracik narkotika. Polisi juga turut mengungkap kasus peredaran sabu dengan modus baru menggunakan bungkus permen. Sabu dikemas dalam bungkus permen untuk mengecoh petugas. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba pasti nggak nyangka. Yang belum coba Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba pasti nggak nyangka. Yang belum coba Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilgos. 1000 jadi gudame bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 1 leceng gratis kotak makan. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borong nanti kehabisan. Mah, masih ada 1 nih. Wingscare. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba pasti nggak nyangka. Yang belum coba Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya gurih.
Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Sapa Indonesia Malam masih membahas lebih dalam terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintahan desa Kabupaten Pati bersama anggota Komisi 2 DPR, fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pelaksana tugas koordinator Indonesia Corruption Watch Almas Syafrina. Tadi kalau kata Bung Doli, apa perlu ya KPK misalnya memberikan pelatihan soal integritas, hal-hal yang demikian? Kayaknya nggak perlu nggak sih? Ini kan hal-hal yang basic. Mbak Almas lihatnya gimana? Iya, kalau kepala daerah masih harus dilatih hal-hal yang basic soal mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang masuk kategori korupsi, mana yang tidak. Ini menurut kami ya patut dipertanyakan partai politiknya. Apa yang menjadi patokan partai politik mencalonkan seseorang di kontestasi pemilu atau di pilkada gitu ya untuk seseorang bisa menjadi kepala daerah. Karena menurut kami ini bukan hanya soal seseorang tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan korupsi gitu ya, tapi ini juga sudah persoalan yang memang bukan lagi tidak tahu, tapi memang sengaja untuk mengumpulkan uang-uang yang ilegal itu dengan cara apapun. Dan ternyata dari kasus ini, kalau ini benar begitu ya, ternyata kepala daerah tidak hanya mengumpulkan dari proyek-proyek besar seperti misalnya pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur dan lain-lain, tapi bahkan jual beli jabatan di level desa. Kita tahan dulu karena akan ada breaking news Kompas TV. Kita akan bergabung ke Istana Kepresidenan Jakarta.